Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang semuanya, selamat sore semuanya, dan selamat malam semuanya. Tergantung kalian menonton video ini di pagi, siang, sore, atau malam hari. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi gelombang. Yang pertama kita bahas adalah macam-macam gelombang. Di sini ada gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Kita sudah bahas materi ini di pertemuan sebelumnya ya. Di sini ada dua macam gelombang, ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar dan arah rambatnya itu saling tegak lurus. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar dan arah rambatnya itu saling sejajar atau satu arah atau searah. Selanjutnya ada gelombang berdasarkan medium rambat. Kalau tadi berdasarkan arah getar dan arah rambat, sekarang berdasarkan medium rambatnya. Ada dua juga. Yang pertama ada gelombang mekanik, yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Untuk gelombang mekanik itu merupakan gelombang yang memerlukan medium rambat. Jadi harus ada medium rambatnya ya. Contoh, ada gelombang tali, ada gelombang bunyi. Kalau gelombang tali berarti medium rambatnya itu tali. Kalau gelombang bunyi itu medium rambatnya bisa zat gas, zat cair, atau zat padat. Jadi kalau tidak ada medium rambatnya, kedua gelombang ini tidak akan terjadi. Seperti itu ya. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium rambat. Contohnya gelombang cahaya. Untuk gelombang elektromagnetik nanti kita akan pelajari lebih lanjut di kelas 3. Oke. Selanjutnya ada gelombang berdasarkan amplitudonya. Itu ada dua juga, ada gelombang berjalan dan ada gelombang stasioner atau gelombang diam ya. Gelombang berjalan, gelombang stasioner atau gelombang diam. Jadi gelombang stasioner itu istilahnya gelombang diam. Untuk gelombang berjalan itu gelombang yang memiliki amplitudo tetap pada setiap titik. Sedangkan gelombang stasioner itu gelombang yang memiliki amplitudo tidak tetap pada setiap titik. Oke, selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang gelombang berjalan ya. Jadi materi kali ini hanya gelombang berjalan saja. Untuk gelombang stasionernya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada contoh dari gelombang berjalan. Kalau kalian lihat, ini merupakan gambar dari gelombang transversal ya. Ada bukit, ada lembah ya. Yang perlu ditekankan mengenai arah getar dan arah rambat. Di contoh ini, arah getar itu arahnya ke atas. Jadi kalau arah getar itu ke atas atau ke bawah, kalau arah rambat itu bisa ke kiri atau ke kanan. Paham ya? Arah getar itu atas bawah, arah rambat itu ke kiri atau ke kanan. Untuk gambar ini, arah getarnya itu mula-mula ke atas ya. Mula-mula ke atas arah getarnya. Kalau arah rambatnya itu ke kanan ya. Jadi nanti kita bahas arah getar dan arah rambat. Oke, lanjut. Gelombang berjalan, untuk persamaan umum gelombang berjalan atau rumus gelombang berjalan itu Y sama dengan plus minus A sin buka kurung 2pi kali F kali T plus minus 2pi per lambda dikali X tutup kurung. Nah, karena kita sudah tahu hubungan frekuensi dan periode itu frekuensi sama dengan 1 per periode atau 1 per T besar, jadi frekuensinya bisa dirubah jadi seperti ini ya. Jadi 1 per periode, 1 per T besar, seperti ini. Kalau 2pi dikali 1 itu kan 2pi, jadi bisa disederhanakan lagi, jadi Y sama dengan plus minus A sin
2pi per T kali T plus minus 2pi per lambda kali X. Ya. Persamaan ini juga bisa dirubah menjadi Y sama dengan plus minus A kali sin omega T plus minus Kx, di mana omega itu 2pi F atau 2pi per T. Jadi omega itu 2pi F atau 2pi per T. Kalau K itu 2pi per lambda. Cuma dirubah saja. Ya. Apa itu omega, apa itu K? Ini bacanya omega ya, bukan W ya. Omega dan K. Omega itu namanya frekuensi sudut. Satuannya radian per sekon. Untuk K itu merupakan bilangan gelombang. Satuannya radian per meter. Omega dan K ya. Ini. T itu waktu, X itu jarak titik tertentu dari asal getar, dan Y adalah simpangan pada titik tertentu. Nah, sekarang kita bahas plus minus ini, plus minus di amplitudo dan plus minus di K ya. Atau plus minus di sini. Plus minus di amplitudo atau plus minus di 2pi per lambda itu sama saja ya. Saya bilang 2pi per lambda atau K ya. Ini ya. Ya. Untuk plus minus di amplitudo itu menandakan arah getar atau arah simpangannya ya. Dan plus minus di Kx itu menandakan arah rambatnya ya. Yang amplitudo itu arah getar atau arah rambat, untuk yang Kx itu untuk yang amplitudo itu arah getar atau arah simpangan, untuk plus minus di Kx itu merupakan arah rambat ya. Nah, untuk plus minus amplitudo, untuk amplitudo bernilai positif artinya menyimpangnya ke atas dulu atau bergetarnya ke atas dulu. Bernilai negatif itu ketika menyimpang ke bawah dulu atau bergetarnya ke bawah dulu, seperti itu ya. Jadi ada amplitudo positif, ada amplitudo negatif tergantung arah getarnya. Terus plus minus Kx itu berdasarkan apa? Berdasarkan kalau plus itu merambatnya ke kiri, kalau minus merambatnya ke kanan ya. Plus merambat ke kiri, minus merambat ke kanan. Silahkan kalian cermati konsep ini ya. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh gambar seperti yang awal tadi, gelombang berjalan. Ini seperti gelombang transversal ya. Ada bukit, ada lembah. Nah, persamaan umumnya itu Y sama dengan plus minus A sin 2pi F kali T plus minus 2pi per lambda X ya. Di sini kita tentukan persamaan umum di simpangan di titik P ya. Nah, kita tidak mencari frekuensi, tidak mencari lambda. Kita hanya menentukan plus minus pada amplitudo dan plus minus pada 2pi per lambda atau Kx-nya ya. Nah, di sini kita lihat arah getarnya mula-mula ke atas atau getar arah simpangannya itu ke atas. Jadi amplitudonya bernilai positif ya. Nih, bernilai positif. Kita lihat arah getar, arah rambatnya itu ke kanan. Kalau arah rambatnya ke kanan itu bernilai negatif. Jadi min K XP seperti ini ya. Oke. Sekarang ada 3 gambar seperti ini. Kita bahas yang gambar pertama. Kita lihat gambar pertama, arah getarnya atau arah simpangannya mula-mula ke bawah. Jadi mula-mula amplitudonya itu nanti negatif ya. Arah rambatnya kemana? Arah rambatnya kita bisa lihat itu arah rambatnya ke kanan. Kalau arah rambatnya ke kanan berarti nanti min Kx ya. Nah, jadi seperti ini. Y sama dengan min A sin 2pi T min 2pi per lambda X, atau Y sama dengan min A sin omega T min Kx. Min A itu karena arah getarnya ke bawah, min Kx karena arah rambatnya ke kanan. Jangan bingung. Sekarang gambar yang kedua, arah getarnya ke atas dulu. Ya, berarti nanti amplitudonya positif, arah rambatnya itu ke kiri. Kalau arah rambatnya ke kiri berarti plus Kx ya, plus Kx. Jadi seperti ini persamaannya, plus Kx. Terus yang terakhir di sini kita lihat
Arah getarnya kemana dulu ini? Arah getarnya ke bawah. Jadi nanti min amplitudo. Arah rambatnya kemana? Arah rambatnya ke kiri. Berarti nanti plus kx ya. Nah, di sini min amplitudo dan plus kx ya. Seperti ini. Ya. Oke, kita ke contoh soal. Di sini diberikan grafik dari suatu gelombang berjalan seperti gambar di bawah ini. Jika jarak P ke Q ditempuh dalam waktu 5 sekon, tentukan persamaan dari gelombang di atas. Ini gambarnya ya. Kita lihat simpangan maksimumnya atau amplitudonya itu 6 ya. Jarak dari P ke Q itu 4 meter ya. Arah rambatnya ke kiri, arah getar mula-mula ke bawah. Nah, itu. Nah, ya. Jadi yang diketahui panjang P ke Q itu 4 meter. Ini dari gambar. Panjang P ke Q itu 4 meter. Amplitudonya itu 6 cm. Ini kita lihat di sini ya. 6 cm. Besarnya 6 cm. Nanti arahnya nanti kita tentukan. 6 cm sama dengan kalau dibuat meter 0,06 meter seperti ini. Terus waktu dari P ke Q. Waktu dari P ke Q. Ya, ini dari P ke Q ditempuh dalam waktu 5 sekon. Berarti TPQ itu 5 sekon. Terus yang ditanyakan itu simpangannya, persamaan gelombang simpangan. Persamaan gelombang atau simpang Y sama dengannya ya. Nah, kita tahu persamaan umum dari gelombang Y sama dengan plus minus A sin 2Pi kali T plus minus 2Pi per lambda X. Ini buka kurung tutup kurung ya. Nah, kita lihat arah getarnya ke bawah dulu. Arah rambatnya ke kiri. Jadi amplitudonya bernilai negatif. Kx-nya bernilai positif. Ini ya, kita lihat di sini. Ya. Nah, langkah selanjutnya kita harus menentukan nilai amplitudo, kita menentukan nilai frekuensi, dan kita menentukan nilai lambdanya. Nah, amplitudonya kita sudah tahu 0,06 meter ini dari sini sih. Dari gambar juga sudah kita tahu ya. Ya, selanjutnya kita mencari frekuensi. Frekuensi itu N per T atau banyaknya gelombang dari P ke Q dibagi waktu dari P ke Q. Banyaknya gelombangnya berapa? Kita lihat gambar. Satu gelombang itu satu bukit satu lembah atau satu lembah satu bukit. Nah, kita dari P ke Q ada berapa gelombang? Ternyata ada 2 gelombang. Ya, berarti 2 dibagi waktunya berapa? Waktunya 5 sekon. Berarti 2 dibagi 5 itu 0,14. Ya, ini kita sudah tahu. Selanjutnya kita mencari lambdanya. Panjang gelombang. Panjang gelombang itu juga sama dengan satu gelombang. Ya, satu gelombang itu satu bukit satu lembah. Ini ada berapa gelombang? Ada 2, berarti ada 2 lambda. 2 lambda sama dengan 4 meter. Jadi lambda sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 meter. Seperti itu ya. Kita sudah tahu amplitudo, kita sudah tahu frekuensi, kita sudah tahu panjang gelombang. Kita tinggal memasukkan ke persamaan yang ini. Kalau kita masukkan, Y sama dengan min 0,06 sin 2pi 0,4T plus 2Pi per 2X. Nah, kalau kita rapikan, 2Pi kali 0,4 itu ini ya, 0,8Pi. 2Pi dibagi 2 itu Pi. Jadi persamaannya jadi seperti ini. Y sama dengan min 0,06 sin 0,8Pi T plus Px seperti ini. Oke. Semoga tidak ada yang bingung. Nah, di sini ada tugas, ada 2 soal untuk kalian. Silahkan dikerjakan. Nanti diupload di e-learning kita ya. Nah, seperti itu. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.